Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Danang Prastio dengan NIM 211102441203, yaitu kelas M, kelas malam dengan prodi Teknik Informatika Malam. Dosennya dosen Pak Abdurrahim. Nah, jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang CRUD ya. Jadi ini codingan yang sudah saya buat. Jadi saya ingin menjelaskan di codingan ini itu ada koneksi database MySQL. Nah, itu gunanya itu untuk mengkoneksikan di SQL. Nah, jadi kalau kita masuk dulu ke sini, nah ini kita harus membuat di sini new baru ini kita harus membuat database dulu. Nah, setelah kita membuat database, yang database kampus ini, di sini ada namanya mahasiswa. Nah, ini kita klik mahasiswa dulu. Nah, di dalam mahasiswa ini kita klik lagi. Nah, ini dalam mahasiswa ini tuh nanti tersimpan data yang kita ketik nanti. Karena saya sudah ngetik tadi ya. Nah, ini kita buat dulu di sininya. Ini harus mengikuti yang di codingan. Jadi harus ada codingan seperti NIM, nama, prodi, alamat. Nah, jadi seperti itu database-nya. Nah, nanti dia seperti ini. Eh, kita ke anu dulu, query, sorry, ke mahasiswa, baru kita ke insert. Nah, dia harus buat seperti ini dulu. Database ada NIM, nama, prodi, dan alamat. Jadi harus dibuat database-nya dulu. Baru bisa eh, masuk seperti ini, disimpan. Kalau tidak dia tidak di database-nya nggak bisa. Nah, jadi kita langsung ke codingan dulu, jelasin. Nah, jadi ini ada koneksi MySQL. Jadi harus mengkoneksikannya ke MySQL. Jadi kita harus membuat dulu database-nya. Nah, di dalam ini ada namanya Echo database tidak terhubung. Jadi ini eh, misalnya kalau nggak masuk logika jadi nggak bakal terhubung. Ini ada NIM, nama, prodi, alamat gitu. Nanti ada sukses atau errornya gitu. Nah, ini adalah variable of agar button hapus dan edit bisa digunakan. Nah, ini seperti ini. Nah, ini seperti ini. Jadi di sini ada bisa tombol delete sama edit. Ya, itu masuknya seperti itu. Nah, ini ada digunakan pada button. Nah, ini digunakan nih kalau pengen ngubah nama. Nah, ini jadi pengen ngubah namanya bisa diedit. Nah, sini misalkan pengen ngedit lagi, nah ini bisa dirubah namanya. Oke. Nah, setelah itu ada button hapus juga yang seperti tadi saya jelaskan. Jadi bisa menghapus nih, misalkan kita pengen hapus, dia langsung hilang. Oke, database apa? Ini ada peringatannya tapi ya. Jadi di dalam database itu ada peringatannya. Jadi kalau peringatannya pengen dihapus, nah nanti dia langsung seperti ini dihapus. Jadi sisa satu database saja. Nah, terus kita langsung ke ini. Digunakan agar bisa memasukkan data. Jadi misalnya ada NIM, nama prodi. Jadi kita klik aja sesuai dengan NIM, nama prodi itu. Nah, ini nanti ada pemberitahuan nih codingannya. Jadi seperti ini proses pemberitahuannya. Sorry, maksudnya proses codingannya ini. Jadi biar database ini berhasil disimpan atau enggak di database-nya itu. Nanti kalau berhasil disimpan di database-nya itu, nanti bentuknya seperti ini. Nah, oke, ke kampus. Nah, ini nanti seperti ini ke mahasiswa. Nah, nanti dia seperti ini tersimpannya. Tuh ada nih, ini saya gerakin mouse-nya. Nah, ini seperti ini. Nah, kita ke codingan lagi, lanjut. Ini pemberitahuan database ketika gagal disimpan atau gagal diupdate itu ada pemberitahuannya. Nah, ini seperti ini codingan pemberitahuannya. Jadi ada else, terus ada variabel, terus error. Data kan. Nah, ini seperti ini. Jadi harus sesuai memasukkan datanya supaya nggak error. Di sini ada pemberitahuan data gagal disimpan. Jadi ini ada data gagal disimpan tuh ada pemberitahuannya juga. Di sini ada pemberitahuan agar user memasukkan data diri. Jadi kita harus memasukkan data diri kita. Terus ada variabel error. Jadi silakan masuk. Biasanya itu supaya pemberitahuannya database kita tuh error atau enggak. Nah, ini seperti ini HTML-nya. Nah, ini seperti ini tuh HTML-nya. Ini saya ngambil di internet anunya CSS-nya, bootstrap-nya ini. Nah, seperti ini. Ada corsin dan link sambungannya. Sorry, saya kataskan lagi biar lebih kelihatan gambarnya. Nah, ini dia seperti ini. Coursing Animos link disambungkan ke bootstrap. Nah, di sini ada ini seperti ini. Digunakan untuk membuat header. Ya, kalian tahu sendiri headernya apa.
Nah, seperti itu. Jadi seperti ini header tutup apa. Gitu. Ini untuk membuat table seperti ini codingannya. Nah, ada label for nih. Ini untuk membuat table nama, ada seperti ini caranya, bisa dilihat. Nah, ini untuk membuat table prodi dengan menggunakan sleds. Nah, jadi slide itu seperti apa? Nanti saya unjukin ya. Nah, ini slide seperti ini. Jadi bisa menentukan prodi mana yang dipilih sesuai dengan. Nah, di sini kan ada nama teknik informatika, ada hukum, teknik mesin, terus ada manajemen, teknik industri itu. Sebenarnya bisa nambah lagi, tapi saya cukupkan dari sampai situ karena terlalu panjang sekali. Terus ini ada membuat table dengan alamat text box. Apa itu alamat text box? Nah, ini kita kembali lagi ke sini. Nah, di alamatnya text box seperti ini tuh. Jadi dia bisa dipanjangin tuh. Unik sekali kan? Nah, bisa dipanjangin ke bawah tuh. Oke, kembali ke codingan lagi. Nah, ini membuat tabel data mahasiswa. Codingannya seperti ini. Ada kelas sama dengan tutup tanda petik dua, card tanda petik dua lagi, terus tutup kurung seperti itu. Nah, ini ada memasukkan data mahasiswa yang ada di database. Jadi memasukkan data mahasiswa yang di database ini tuh. Jadi nanti dia akan tersimpan database-nya itu di sini. Nah, di nama name prodi. Nanti kita coba ya. Ini saya menjelaskan codingannya dulu. Nah, ini membuat button delete. Jadi bentuk button delete-nya itu seperti unik gitu nah. Ada unik-uniknya gitu ya. Apakah Anda ingin akan menghapus? Jadi itu unik ya. Jadi ada pemberitahuannya. Ada gambar buttonnya. Oke, ini sudah saya jelaskan semuanya. Kita langsung nyoba ke codingannya. Nah, ini database harus dibuat dulu ya, baru kita bisa masuk ke sini. Nah, ini localhost ini harus sesuai dengan foldernya di stdoc. Nah, mungkin kita kasih, misalnya kita kasih nama nih, contoh ini. Kita kasih namanya Hisam. Hisam. Misalnya kita kasih namanya produknya, misalnya hukum. Terus alamatnya Jalan AWS. Nah, terus kalau kita simpan data, dia langsung menyimpan di bawah. Nah, ini sudah tersimpan. Nanti dia akan tersimpan lagi di sini. Kita refresh lagi. Nah, dia langsung nambah data gitu. Uniknya seperti itu. Jadi enak kalau kita misalnya punya toko, punya perusahaan. Jadi kita klik nama, terus kita bisa nyimpan itu. Nah, terus kita misalnya pengen menghapus lagi nih, atau pengen mengedit bisa lagi. Misalnya pengen ngedit nih, kita rubah prodinya ke keperawatan, simpan lagi. Nah, nanti di database ini dia akan berubah menjadi keperawatan. Nah, bisa juga merubah dalam terus kalau pengen menghapus bisa dihapus lagi. Misalkan nih, tapi uniknya di sini dia ada pemberitahuannya, jadi langsung tidak klak gitu nah. Langsung dihapus di situnya. Nah, ada pemberitahuan seperti ini. Nah, oke. Jadi unik sekali proses pembuatan CRUD ini. Oke, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata, ada salah tentang pengerjaannya, salah kata tentang berbicara, salah kata tentang menyampaikan pendapat. Mohon dimaafkan karena setiap manusia memiliki kesalahan. Akan tetapi kesalahan itu bisa diperbaiki kembali. Oke, saya Danang Prasetyo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.